The Bible, it also says no man has seen God, right? Yeah. So what does it mean that Jesus was representing God? Yes. Because God sent him. Yes. But he is not God. It does not mean he is not God. Of course it It does. does not mean he is not God. Can you see God? Me? The Bible says nobody can see God, right? But Jesus, he saw everything. Was Jesus a man? Yes. Okay. In the Bible it says God is not a man. Huh? God is not a man, right here. Read it. It that mean Uh-huh. for you and for me, not for Jesus Christ. Why? Does it say that? Any, my The brother. Bible says Let me- God is not a let man, me leave now. nor a son of Do his man. job, listen. You're running from your own Bible. No, no, no. It's sad. Allah is sad. Listen. Nggak di Indo, nggak di luar Indo, semua polemikus Islam selalu saja punya bola yang sama di dalam menyerang kekristenan, yaitu comotlogi ayat, lalu ditambah lagi dengan jurus lompat-lompat ayat. Video ini saya lihat muncul di beranda short YouTube saya, jadi ada seorang polemikus Muslim yang melakukan penyesatan terhadap iman kekristenan. Dia melakukannya di jalanan, dan kalau diperhatikan dari parasnya, sepertinya ini merupakan orang Arab ya. Tapi mari kita lihat dulu seperti apa videonya. In the Bible, it also says no man has seen God, right? Yeah. So what does it mean that Jesus was representing God? Yes. Because God sent him. Yes. But he is not God. It does not mean he is not God. Of course it It does. does not mean he is not God. Can you see God? Me? The Bible says nobody can see God, right? But Jesus, he saw everything. Was Jesus a man? Yes. Okay. In the Bible it says God is not a man. Huh? God is not a man, right here. Read it. It that mean Uh-huh. for you and for me, not for Jesus Christ. Why? Does it say that? Any, my The brother. Bible says Let me- God is not a let me man, leave now. nor a son Do of his man. job, listen. You're running from your own Bible. No, no, no. It's sad. Allah is sad. Listen. Ayat yang disebutkan oleh polemikus Arab ini itu tidak lengkap, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 18. Versi lengkapnya dituliskan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan kalau kita menganalisa ayat ini secara utuh, konteksnya sebenarnya berbicara tentang firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan ayat ini merupakan kesaksian dari Yohanes. Sebenarnya, kalau si polemikus Arab ini mengerti konsep dasar di dalam kekristenan mengenai Allah Tritunggal, maka ia akan mendapatkan langsung jawabannya. Memang betul bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ayat ini juga menjelaskan bahwa lewat inkarnasi Yesus, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang disebut juga sebagai anak tunggal Allah, maka nyatalah Allah itu seperti apa. Atau kalau di dalam teologi Kristen, ini disebut sebagai teofani Allah yang menjadi manusia. Teofani merupakan manifestasi atau penjelmaan Allah menjadi sesuatu yang dapat diterima atau dirasakan oleh indera manusia. Lalu kenapa Allah itu harus berteofani? Ya karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah tidak akan sanggup melihat Allah secara langsung, sehingga Allah harus melakukan teofani untuk berinteraksi dengan hamba-hambanya. Di dalam perjanjian lama, kita akan menemukan banyak sekali peristiwa di mana Allah berinteraksi dengan manusia melalui teofani atau melalui manifestasi atau penjelmaan. Yang pertama, Keluaran 3 ayat 2 sampai Keluaran 4 ayat 17. Ketika itu Allah menampakkan diri kepada Musa dengan bentuk semak yang menyala dan mengatakan apa yang dia ingin agar Musa melakukannya. Yang kedua, di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 30, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki yang sebenarnya merupakan daripada teofani Allah itu sendiri. Dan yang berikutnya, yang ketiga, itu Kejadian 18 ayat pertama sampai 33. Abraham kedatangan beberapa pengunjung, yaitu 2 malaikat dan Allah sendiri. Abraham mengundang mereka ke rumahnya, kemudian dia dan Sarah menjamu mereka,
Dan beberapa penafsir meyakini bahwa peristiwa ini adalah peristiwa Kristofani, sebuah penampakan dari prainkarnasi Yesus Kristus itu sendiri. Jadi teofani adalah cara Allah berinteraksi langsung dengan para nabinya dengan bermanifestasi atau menjelma menjadi sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh indera manusia. Itulah salah satu bukti dari kemahakuasaan Allah untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang pilihannya. Lalu yang berikut, polemikus Islam ini juga memakai jurus lompat ayat seperti yang dia kutip dari Bilangan 23 ayat 19. Bunyinya mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Lalu dengan dalil ayat ini, polemikus Arab ini menafsirkan seenaknya dengan tidak bertanggung jawab. Intinya secara garis besar dia ingin mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, sementara di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah bukanlah manusia ataupun anak manusia. Baik, yang pertama yang patut kita catat adalah bahwa perkataan Bileam ini terjadi jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, atau jauh sebelum Allah berinkarnasi menjadi manusia lewat Yesus Kristus. Lalu yang kedua, konteks ayat ini merupakan perkataan Bileam kepada Balak, di mana dia menasihati Balak yang ingin agar Israel itu dikutuk oleh Bileam. Tetapi Bileam tidak mau melakukannya karena dia mengetahui bahwa Allah bukanlah seperti manusia yang bisa berdusta ataupun seperti anak manusia yang bisa menyesal. Karena dari awal Allah itu ingin supaya Bileam memberkati Israel, bukan mengutuk Israel. Sehingga akhirnya Bileam pun menolak tawaran dari Balak ini untuk memberikan kutuk kepada bangsa Israel. Karena Bileam tidak mau melawan Allah yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah menyesal itu. Jadi penekanannya di sini adalah Bileam itu ingin menjelaskan bahwa karakter Allah itu seperti apa dan sifat-sifatnya juga seperti apa, yang tentunya berbeda dengan sifat ataupun karakter manusia berdosa pada umumnya yang bisa melakukan pendustaan dan juga menyesal. Dan sebenarnya justru ini selaras dengan sifat dan karakter Yesus Kristus itu sendiri, yang mana disebutkan bahwa Yesus tidak pernah melakukan dosa, entah itu dosa berdusta ataupun menyesal. Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak bercacat cela. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari seluruh pernyataan ini, maka kita justru akan menemukan jawaban bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Ia berteofani agar ia dapat berinteraksi langsung dengan manusia, dan ia juga tidak pernah melakukan dosa agar ia sempurna sebagai korban tebusan bagi kita umat yang berdosa. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.